Menginjak tali rafia yang ada di belakang Bapak Ibu. Lurus dan rapatkan sok. Silakan anda bersufu dengan salam, mohon di depan masih kosong, mohon diisi dahulu. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tad'u fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakiyatun wan nahlu dhatul akmam wal habbu dhul 'ashfi war rayhan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنسآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها
ليمنعها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd,
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Adalah kalimat-kalimat yang secara intens kita ucapkan, kita kumandangkan untuk menyambut Idul Adha, hari raya besar, hari raya berkorban atau hari raya haji. Maha Suci Allah, Zat yang telah menjadikan Idul Adha sebagai hari raya berkorban dan hari raya untuk berpesta sesuai dengan syariat Islam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam menyelesaikan pembangunan Baitullah di Mekah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkannya agar menyeru kepada umat manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Konon Ibrahim merasa keberatan dengan perintah itu karena Ka'bah berada di tengah lembah yang tandus serta jauh dari jangkauan manusia. Bagaimana saya memanggil umat manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah? Bagaimana caranya? Serta siapa yang akan mendengarkan? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, naiklah ke Hijr Ismail. Sebagian pendapat mengatakan Maqam Ibrahim atau Jabal Qubais. Lalu serulah umat manusia untuk menunaikan ibadah haji. Saya yang akan meneruskan panggilan itu, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seruan haji tersebut lalu disambut oleh semua calon manusia yang masih terdapat dalam tulang-tulang sulbi laki-laki dan rahim-rahim perempuan dengan pernyataan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Aku memenuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan nikmat itu milikmu dan kekuasaan itu adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Makna seruan haji yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala
Khatib menyebutnya sebagai undangan yang bersifat mistis. Maka siapa yang berkehendak untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, maka Allah akan memudahkan hadir untuk memenuhi undangan itu. Dan sampailah kita di tanah suci Makkah Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji itu. Karena itu sebagian pendapat mengatakan setiap muslim yang sudah sampai usia akil balik wajib menetapkan niat untuk beribadah haji ke tanah suci. Selebihnya kapan berangkatnya, kemudian bagaimana caranya, dan apakah kesempatan itu masih ada atau tidak, sebaiknya yang demikian itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian perintah tersebut disempurnakan dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke Madinah. Di tempat yang baru itu di Madinah, disinilah Allah mewahyukan perintah untuk haji kepada seluruh umat manusia melalui firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu pun dari seluruh alam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah haji adalah ibadah jasadiyah, ibadah maliyah, ibadah ruhiyah. Haji adalah ibadah simbolik syarat dengan pesan-pesan kemanusiaan. Jika jamaah haji tidak menghayati pesan-pesan kemanusiaan yang terdapat dalam seluruh rangkaian ibadah haji itu, maka kepulangannya tidak akan mendapatkan makna yang sesungguhnya, kecuali membawa koper dengan oleh-olehnya atau berisi oleh-olehnya, atau dipanggil haji atau hajjah, atau dipanggil abah atau umi. Pada kesempatan singkat ini, khatib ingin menyampaikan sebagian kecil saja dari makna ibadah haji itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ihram adalah simbol kesucian dan kesetaraan. Setelah jamaah haji berniat pergi haji dengan mengenakan pakaian ihram, itu merupakan komitmen awal jamaah untuk melepaskan atribut-atribut, simbol-simbol duniawi, dan hanya mengenakan pakaian takwa. Makna yang mendalam setelah menetapkan niat haji, bahwa segala kepemilikan dan kesenangan duniawi, pangkat, jabatan, gelar, segala kehormatan dunia yang menyebabkan keangkuhan wajib dilepaskan, dan jamaah hanya fokus semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua atribut itu mestinya hanya diperuntukkan untuk kemanusiaan. Maka sepulang haji, jamaah akan semakin menjunjung tinggi kejujuran, menegakkan keadilan, dan melayani kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tawaf adalah ibadah dengan berputar-putar mengelilingi Ka'bah dengan berlawanan arah jarum jam, dan dimulai dari Hajar Aswad sampai 7 kali dengan niat
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga dengan segala kesedihannya, ada salah satu yang paling disedihkan, bahwa Adam tidak lagi secara spiritual bisa mengikuti ibadahnya para malaikat, yaitu berkeliling mengitari singgasana Allah atau Arsy. Kemudian menurut cerita, Adam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibolehkan membuat Ka'bah sebagai tiruan Arsy atau singgasana Allah. Dan di tempat itulah Nabi Adam melakukan ritual mengelilingi ibadah yang dinamakan tawaf. Tawaf mengandung makna bahwa manusia harus menjadikannya titik orientasinya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak dan langkahnya. Sebagaimana bumi berputar pada porosnya, sebab orang yang sedang tawaf bagaikan berjabat tangan dengan Allah Subhanahu wa taala, bergerak ke arah menjadi atau menyempurnakan diri menuju Allah, bahwa hidup adalah perjalanan menuju kesempurnaan dan keabadian, sekaligus gambaran larut dan leburnya penghambaan manusia dalam hadirat ilahi. Sebagaimana kesaksian Nabi Ibrahim bahwa sholat, ibadah dan hidup dan matinya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 162 sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tepi Ka'bah itu terdapat bangunan yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Baitullah, yaitu Hijr Ismail, sehingga bangunan Ka'bah seolah melebar dan mengarah ke Hajar Ismail. Tentang Hijr Ismail ini sebagian mengartikan dengan batu Ismail, karena pada batu ini dulu Ismail membantu ayahnya meninggikan bangunan Ka'bah. Karena di sekitar Ka'bah juga terdapat makom Ibrahim, yaitu sebongkah batu yang di atasnya ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Di atas batu itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri dan meletakkan batu pertama Ka'bah yang disebut dengan Hajar Aswad, dan seterusnya ia berdiri di atas batu untuk meneruskan pembangunan Ka'bah. Karena itu bisa dipahami juga kalau Hijr Ismail adalah batu Ismail. Riwayat lain mengatakan bahwa Hijr Ismail yang dimaksud adalah Hajar Ismail, ibu dan anak, yaitu Hajar istri Nabi Ibrahim dan ibu yang melahirkan Ismail alaihissalam, dan ibu yang melahirkan Ismail alaihissalam. Karena perjuangan, kesabaran dan kepasrahannya dalam mengasuh dan membesarkan Ismail di perbukitan yang tandus, konon Hajar sempat protes kepada Nabi Ibrahim karena ditinggalkan hanya bersama putranya di perbukitan yang tandus itu. Setelah dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ini perintah Allah, maka Hajar menerima dengan kepasrahan. Karena semua inilah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemuliaan kepada Hajar dan Ismail alaihissalam untuk membangun rumah di sebelah rumah Allah, sehingga bangunan Ka'bah seolah melebar dan mengarah ke Hajar Ismail. Bahkan Allah memberikan kemuliaan kepada Hajar dengan memberikan tempat di sampingnya dan sebuah ruangan di dalam rumah Allah, menjadi tetangga Allah dan menjadikan satu atap rumah
dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lorong sempit di antara Hajar dan Ismail dan Ka'bah, Hijr Ismail dan Ka'bah. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, Allah mengharuskan kita mengitari Hijr Ismail atau Hajar Ismail dan tidak boleh melewati lorongnya. Sebab kalau tidak, maka ibadah haji kita batal atau tidak diterima. Rumah seorang hamba sahaya perempuan berasal dari Ethiopia, berkulit hitam, lemah dan paling hina. Tapi seorang ibu yang penuh pengabdian dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadi bagian dari Ka'bah dan akan dikelilingi setiap orang yang tawaf seterusnya dan selamanya. Ini adalah penghargaan sekaligus pelajaran yang sangat berharga bagi para ibu dan kita semua sesama manusia agar tidak memandang rendah orang yang mungkin statusnya berada di bawah kita. Inilah kira-kira di antara makna tawaf yang dilakukan jamaah haji, yaitu agar mengingat Hajar dan Ismail dan seterusnya, bersikap dan bertindak sebagaimana Allah memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Hajar dan Ismail. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir tentang makna wukuf. Ritual lain dari prosesi haji yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah salah satu ritual haji yang tidak boleh ditinggalkan. Wukuf di Arafah juga mengandung pesan kemanusiaan mendalam. Nabi menegaskan al-hajju Arafah, artinya bahwa orang yang pergi haji harus berkumpul di Arafah, adalah dimaksudkan untuk meresapi nilai-nilai kemanusiaan universal, karena di Arafah itulah didemonstrasikan berkumpulnya segala macam bangsa, dari yang warna kulit putih, kulit kuning sampai yang kulit hitam. Konon Nabi ketika menyampaikan pidato pada haji wada yang kemudian dinamakan dengan khutbatul wada, dilakukan dengan penuh perasaan, yakni agar pidatonya itu benar-benar didengar dan dilaksanakan oleh para sahabat dan umatnya. Sampai-sampai Nabi berpesan, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan sekembali dari Arafah sebelum sampai di Mekah, Nabi kembali mengulangi pidatonya di satu tempat yang bernama Ghadir Hum atau persimpangan Jalan Hum. Di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah wada itu adalah pidato khutbah wada atau pidato perpisahan itu, karena 3 bulan setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ayyuhan nas, Allah, Allah, fi dinikum wa amanikum wa amanatikum. Allah, Allah, fima malakat aimanikum. Wahai manusia, ingatlah Allah berkenaan dengan agamamu dan amanat-amanatmu. Ingatlah Allah berkenaan dengan orang-orang yang di bawah kekuasaanmu. Orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita bisa jadi dalam pengertian bawahan kita, orang-orang yang bekerja pada kita, dan bisa juga buruh atau asisten rumah tangga yang bekerja dan membantu kita. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati dan perhatikan hak-haknya. Fa'at'imuhum mimma ta'kulun wa aksuhum mimma talbasun wa la tukallifuhum ma la yutiqun fa innahum lahmun wa damun wa khalqun amsalukum. Kamu harus memberi makan kepada mereka seperti yang kamu makan. Kamu harus memberi pakaian kepada mereka seperti yang kamu pakai. Dan kamu tidak boleh membebani mereka
dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup mengerjakan. Mengapa? Sebab mereka itu adalah daging, darah, dan makhluk seperti kamu. Lalu beliau juga mengatakan dengan nada ancaman, ala man dhalamahum fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wallahu hakimuhum. Ingatlah, barang siapa berbuat zalim terhadap mereka, bawahan dan orang-orang yang bekerja di bawah kita, maka akulah musuh mereka di hari kiamat dan Allah menjadi hakimnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita semua memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma alif baina qulubil muslimin wa aslih dhata bainihim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin wal kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa kulla ibadatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.